gimana ini? Aku belum belajar semuanya lagi. Ini lagi rumus matematika masih buram di kepala. Sejarah Indonesia. Mana nggak ada yang diingat lagi. Ini lagi besok mau ujian bahasa Inggris. Aku belum selesai lagi latihannya. Duh, ini gimana dong? Enggak mungkin. Gak mungkin aku bisa menyelesaikan semua ini dengan waktu yang sesingkat ini. Aduh, ini gimana? Aku takut nilaiku jelek. Nanti mama marah lagi. Aku ngerasa aku belum siap sama semuanya. Ini kok kayak aku gak bisa mikir apa-apa ya. Aduh, gini gimana? Atau besok ketemu sama Pak Andre aja kali ya untuk konsultasi. Ya, silakan masuk. Nah, sana benar-benar. Pagi sekali. Iya Pak. Dari mana? Dari kos Pak, lumayan jauh. Dari kos. Dari kos. Tadi kesini naik apa? Naik motor Pak, Naik motor. dianterin. Diantarin sama siapa? Bapak? Pacar? Pacar saya Pak. Oh, astaga. Pacar. Oh iya, pacar ya. Ya Pak. Luar biasa sekali. Oke. Udah langsung saja ya. Iya Pak. Ada keperluan apa gila? Datang ke ruang BK. Di sini saya pengen cerita Pak. Cerita. Oh, cerita. Oke, baik gila. Sebelum kita lanjut ke cerita gila, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu konselor ya. Iya Pak. Sebelumnya Gila tahu apa itu konselor? Tidak Pak. Tidak. Iya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian konselor. Konselor itu di mana pemberian bantuan kepada siswa untuk mengatasi permasalahan pribadi maupun akademik siswa gitu. Dan juga konselor mempunyai asas keresahan gitu. Jadi apapun yang kita ceritakan pada hari ini tidak akan tersebar gitu. Karena semua guru BK menjaga yang namanya asas keresahan. Oke, baik, sampai sini tidak paham. Oke, bisa diceritakan permasalahan apa yang Gila alami? Jadi Pak, saya kan sebentar lagi tuh mau ujian Pak. Ya. Untuk akhir semester. Terus saya kayak punya cemas berlebihan, panik yang berlebihan gitu Pak, soal hasilnya nanti kayak gitu. Itu sih Pak. Itu panik. Oh, sekarang nih Gila posisinya panik untuk mengawali ujiannya Gila gitu. Iya Pak. Apa yang membuat Gila panik? Apa ya Pak, kadang saya tuh nggak bisa tenang gitu tuh lah Pak, kalau sudah menuju ujian. Ujian tuh kayak besok mau ujian baru panik gitu atau di ruangannya? Enggak Pak, pas hari sebelum ujiannya. Sama saya ini Pak, kayak khawatir sama takut sama ekspektasi orang Pak, makanya saya kayak panik, nggak bisa tidur Pak. Bisa cerita Gila, bisa Gila ceritakan bagaimana gitu Gila mengalami ketakutan yang begitu ya, sampai sekarang ini begitu, oh gitulah apa gitu. Bisa ceritakan misal dari masa lalu ke apa, atau mungkin kau pernah mengalami nilai, mendapatkan nilai yang buruk jadi pas ujian atau bagaimana? Iya Pak, sebenarnya tekanan dari orang tua juga sih Pak, makanya sedikit khawatir. Tekanan yang diberikan orang tua itu seperti apa? Biasanya kalau nilai saya turun tuh Pak, saya tuh dihukum Pak. Dihukum seperti apa Pak? Biasanya saya nggak dibolehin keluar rumah selama
ujian pak, misalnya seminggu ujian jadi seminggu juga nak keluar rumah nggak diizinkan. Terus bisa dipaksa buat belajar terus pak tanpa kenal waktu. Saya juga bisa merasakan apa yang Gila rasakan, terutama orang tua. Orang tua tuh baik sebenarnya, tapi caranya mungkin terlalu baru untuk Gila hadapi. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana proses belajar Gila? Saya biasanya belajar aja sih pak, sampai saya tuh pusing sendiri. Kadang saya tuh sampai karena mungkin terlalu dipush pak, saya biasanya sampai mimisan pak. Ini bisa. Ya, Berarti proses belajar Gila ini sudah kayak terlalu ya untuk mendapatkan nilai yang bagus iya, Pak. atau untuk menghadapi ujian. Oke. Bagaimana komunikasi Gila dengan orang tua? Apakah baik saja? Mau dibilang baik enggak juga sih pak, karena kan orang tua kerja pak. Kerja rasanya. Tapi dari orang tua sendiri tuh menuntut saya untuk belajar terus. Berarti pengalaman selalu cukup berat ya. Karena selalu di-push oleh orang tua. Penilaian itu bukan hanya dari nilai ujian sebenarnya, melainkan dari bagaimana cara kita interaksi kepada orang lain gitu. Pendekatan kita kepada guru juga harus diperbaiki gitu. Oke, selain orang tua, apakah ada kakak-kakak, adik itu yang mengkomen tentang hasil ujian? Tidak ada sih pak, palingan dari orang tua aja sih pak, karena kan karena orang tua saya suka bandingin saya sama kakak saya sama adik saya. Saya juga kalau di posisi itu pasti sangat terbebani gitu. Oke. Selain apa, ada teman dekatmu di sekolah Gila untuk cari curhat gitu untuk Ada, masalah Pak. ini? Ada pak. Nah, Ada pak. terus ya. Untuk apa namanya? Oke, sebelumnya apakah Gila bisa menceritakan bagaimana lingkungan sekolah Gila? Lingkungan sekolah ya pak, saya anaknya kurang bergaul saya pak, jadi cuma punya teman satu aja. Teman lingkungannya yang temannya cuma satu. Bagaimana respon temanmu terhadap kamu? Dia lumayan support juga sih pak, sama kadang dia selalu bilang enggak apa-apa kayak gitu. Oh, dia selalu mendukung kamu. Iya pak. Oke. Jadi apakah ada support lain dari termasuk teman? Ada sih pak. Ada, siap. Ya. Cowok saya pak. Cowok. Iya pak. Baik, mungkin cukup di sini saja diskusi kita. Ini mungkin tidak akan cukup sampai di sini sesi pertama kan. Iya pak. Mungkin akan dilanjut jika kamu akan memahami hal yang sama. Seperti yang saya beritahu tadi, kalau mau menghilangkan rasa cemas cukup kayak bisa diterapkan dengan teknik yang diberikan tadi, seperti nafas, diam, berdoa, itu. Oke, Gila. Iya pak. Ya,
Cukup sekian seling kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Tenang, tarik nafas. Bisa kok, bisa, tenang, tenangin pikiran kamu. Aku yakin kamu bisa buat besok. Gila yang Ya minggu lalu sering sini gila udah pernah Pak. belum Pak, ya. jadi gimana Pak? Menyebat dulu gak Pak? Ruangannya agak kotor ya Pak. Bapaknya juga masih pakai kemeja. Dinyamanin aja.